kalau sampai mengarah kepada hal yang bisa memberikan madarat lebih besar, maka dalam hal ini bahwa alam tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampumu. Untuk itu kalau sampai memberikan madarat ini tidak masalah. Tapi kalau masih memungkinkan dengan teknologi yang ada dan sudah tidak sampai sakit, tidak memberikan madarat, tetap konsekuensi dari taubatnya adalah menghapus tato-tato tersebut, ya. Dan ini tentu lebih aman sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu tidak mengulanginya lagi. Dan ketika berwudu itu wudunya sah atau tidak? Atau dengan kata lain, tato apakah bisa menjadi pembatal wudu ataukah tidak? Pada dasarnya yang pertama bahwa Islam melarang umatnya untuk bertato, baik laki-laki maupun perempuan. Diharamkan seorang muslim itu untuk mentato dirinya, mentato kulitnya, menggambar dengan gambar-gambar apapun yang digambar, bahkan tulisan sekalipun, ya, ini termasuk mentato dan ini termasuk dilarang, termasuk perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang mentato dan para wanita yang minta ditato. Meskipun hadis ini menyampaikan tentang al-washimat wal mustawshimat, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, tentu hukumnya juga berlaku dengan hukum yang sama untuk para laki-laki. Dan sekarang itu ngapunten nggih jamaah Allah, orang mentato dirinya itu sudah seolah-olah menjadi gaya hidup, ya, menjadi tren. Yang laki-laki yang mentato tubuhnya, wanita juga nggak kalah, ya, saingannya ditato juga tubuhnya, bahkan kadang-kadang naudzubillah melebihi orang-orang laki-laki gitu. Baik yang mentato, berarti yang bisnis tato, yang menjual jasa menato tubuh orang, itu termasuk yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk bagaimana dengan yang menjual catnya tato? Berarti tadi istilahnya ta'awun alal ismi wal udwan, bekerja sama dalam masalah permusuhan dan dosa. Yang menyediakan, ya kan? Maka ini juga termasuk yang dilarang, karena secara asalnya hukum asalnya dilarang. Maka bahan-bahannya pun juga menjadi perkara yang dilarang untuk dijual belikan. Untuk itu jamaah Allah, orang yang berpenghasilan dari keuntungan jasa mentato orang, ini termasuk pendapatan yang haram. Karena perbuatannya dilarang. Semua perbuatan yang dilarang maka penghasilannya juga ikut haram. Sebagaimana orang menjual minuman keras, meskipun dia tidak minum gitu ya, dan zatnya yang dijual belikan adalah benda haram, maka keuntungan yang didapatkan dengan menjual belikan benda haram maka dihukumi pendapatan yang haram. Nah, punten misalnya ada orang muslim yang ternak babi, memang tidak dimakan sendiri, tapi dia jual ke orang-orang yang memang beragama lain yang mengkonsumsi babi. Tetap karena secara zatnya barangnya adalah barang yang haram, dia mendapatkan penghasilan dengan jual beli barang haram, dia juga mendapatkan keuntungan dengan cara yang haram, dan itu tentu dilarang. Untuk itu orang yang menjual belikan jasa mentato orang ini pendapatannya termasuk pendapatan yang haram. Wal mutashimat. Yang kedua adalah orang yang minta ditato. Orang yang ditato tubuhnya, orangnya yang ditato ini juga mendapatkan laknat. Nah, untuk itu jamaah Allah, hukum mentato ini juga menjadi perkara yang haram, tidak dibolehkan untuk dilakukan. Nah, adapun masalah wudunya orang yang bertato, maka jika tato tersebut menghalangi bagian luar kulitnya, ya, sehingga menghalangi air mengenai kulit,
maka harus disucikan terlebih dahulu sebelum wudhu. Kalau tidak, karena dia menghalangi air, maka ini dikatakan wudhunya tidak sah. Kemudian jemaah rahmati Allah, jika tato itu tidak menghalangi bagian luar kulitnya, maka tidak sampai menjadi pembatal wudhu. Artinya kalau tato itu nggak tahu ya, mungkin ada jenis-jenis bahan tertentu sehingga tidak sampai menghalangi masuknya air atau terkenanya kulit dengan air tersebut. Kalau itu yang ada, maka ini tidak sampai menjadi pembatal wudhu. Sekarang jemaah rahmati Allah, bagaimana kalau misalnya orang yang dulunya mungkin karena nggak tahu secara hukum atau mungkin karena pergaulan ya, sehingga dia mentato tubuhnya dan hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ingin keluar dari perbuatan dosa tersebut, maka di antara konsekuensi taubatnya adalah menghapus tato-tato tersebut, menghilangkan tato-tato tersebut. Hanya saja jika sulit untuk dihilangkan, karena bisa jadi ada ya sekujur tubuhnya semua penuh tato. Ini kalau dihilangkan justru madharat untuk tubuh, bahkan menjadikan satu kebinasaan untuk kulit dan tubuh orang tersebut. Maka tentu kalau sampai mengarah kepada hal yang bisa memberikan madharat lebih besar, maka dalam hal ini wallahu alam tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampumu. Untuk itu kalau sampai memberikan madharat ini tidak masalah. Tapi kalau masih memungkinkan dengan teknologi yang ada dan sudah tidak sampai sakit, tidak memberikan madharat, tetap konsekuensi dari taubatnya adalah menghapus tato-tato tersebut. Ya. Dan ini tentu lebih aman sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu tidak mengulanginya lagi. Dan alhamdulillah ya, mungkin bagi orang yang berhijrah sekarang ya, banyak sarana untuk kemudian bisa menghilangkan tato karena bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak boleh ya setelah dihapus digambar dengan gambar yang lain. Nah, ini tentu tidak taubatan nasuha nanti jadinya.